Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Apriyadi, SEME. Saya dosen tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dikarenakan bidang keilmuan saya terkait dengan manajemen keuangan. Untuk pembelajaran di sini, kita menggunakan metode Student Center Learning. Di beberapa pertemuan memang saya menggunakan problem based learning, di mana saya hanya menjadi pembatas untuk materi-materi perkuliahan, jadi lebih banyak dari umpan balik mahasiswa. Dan ada diskusi kelompok juga untuk salah satu penilaian keaktifan mahasiswa. Selanjutnya ada CPL program studi yang dibebankan di mata kuliah manajemen keuangan, itu meliputi sikap, perilaku, kemampuan umum, dan kemampuan khusus. Untuk sikap sendiri, yang dibebankan di mata kuliah manajemen keuangan itu, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Di mana biasanya kita dalam pembelajaran, sebelum dimulai, kita diawali dengan baca doa bersama terlebih dahulu. Terus sikap yang kedua itu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Untuk sikap selanjutnya yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kebetulan untuk bidang di manajemen sendiri itu dibagi menjadi 4, keuangan, pemasaran, MSDM, dan kewirausahaan. Untuk perilaku yang dibebankan di mata kuliah manajemen keuangan itu ada 2. Yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang ilmu ekonomi dan manajemen beserta fungsinya. Dan perilaku yang kedua itu menguasai konsep penyusunan, rencana, serta penilaian kelayakan bisnis. Untuk kemampuan khusus, yang pertama itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang kedua yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk kemampuan khusus ada 2, yaitu mampu melaksanakan fungsi-fungsi bisnis dalam berbagai organisasi. Dan kemampuan khusus yang terakhir yaitu mampu mempergunakan metode ilmiah dalam penyelesaian permasalahan di bidang manajemen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah manajemen keuangan itu ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui arti, definisi, pengertian, konsep, dan teori analisis laporan keuangan, khususnya pembahasan analisis rasio keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manajemen modal kerja. Ini kelanjutan dari CPMK yang pertama. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan semua konsep dari analisis laporan keuangan. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori dari risiko ketika berinvestasi. Dalam mata kuliah manajemen keuangan, untuk sistem penilaian sendiri, memang saya menggunakan umpan balik dari mahasiswa atau keaktifan dari mahasiswa, di mana ketika mahasiswa yang aktif itu akan mendapatkan poin tambahan. Selain itu juga dari tingkat kedisiplinan yang diukur dari kehadiran mata kuliah. Biasanya di awal perkuliahan saya membuat kontrak belajar dengan mahasiswa, kira-kira minimal harus berapa kali hadir untuk bisa mengikuti UAS, serta kalau misalkan nanti hadirnya full itu ada nilai tambahan atau nilai penambah di nilai akhir. Untuk penilaian sendiri, penilaian secara formatif ataupun secara sumatif biasanya dilakukan 2 atau 3 pertemuan, ada kuis ataupun diskusi kelompok yang dimana nanti mahasiswa diminta untuk menyelesaikan sebuah studi kasus dan nanti penilaiannya berupa penilaian secara tertulis ataupun berupa laporan, outputnya berupa laporan ataupun hanya penyampaian di kelas saja. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat pembelajaran saya di mata kuliah manajemen keuangan di kelas di semester 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua atau minggu kedua. Tidak terasa nanti butuh 6 pertemuan lagi menuju ujian tengah semester. Ya,
Teman-teman harus tetap menjaga semangatnya. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa kita berdoa bersama dulu. Silahkan nanti dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silahkan, Saudara Nabil. Boleh di depan aja. Oke, izin Pak dan teman-teman semua, sebelum melaksanakan kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang disampaikan juga bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemampuan ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukupkan. Oke, terima kasih ya untuk ketua kelas. Gimana teman-teman? Masih ingat dengan beberapa materi yang telah disampaikan di pertemuan pertama ya? Selain kontrak belajar, kemarin kita belajar tentang manajemen keuangan dengan analisis laporan keuangan. Oke, nah nanti kita akan belajar di pertemuan kedua itu terkait rasio-rasio keuangan. Ya, di mana rasio keuangan ini itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa yang ingin melakukan investasi mungkin ke depannya. Ataupun laporan keuangan atau analisis laporan keuangan ini biasanya digunakan juga oleh investor ketika ingin berinvestasi. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan materi ini, saya harap teman-teman ketika ingin melakukan investasi itu tidak langsung membeli sahamnya, tapi dianalisis dulu secara fundamental atau secara teknikal. Nah, nanti kita akan belajar ya. Sebelum lanjut nih, masih ingat gak dengan materi terkait manajemen keuangan? Boleh satu orang? Oke, silahkan. Saudari Eksa. Untuk manajemen keuangan itu adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan juga pengendalian keuangan. Nah, biasanya itu keuangan itu selalu ada di dalam organisasi atau juga perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan berefisien. Oke, terima kasih ya, Saudari Eksa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman, berbicara manajemen keuangan sebetulnya tidak hanya dalam skala perusahaan besar ya. Diri kita juga pasti pernah memanage keuangan. Ya, dalam perusahaan ataupun dalam diri kita juga sama. Ketika berbicara keuangan itu ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, kita sudah tahu ya pemasukan kita dari mana aja, gitu. Sama perusahaan pun nanti ada beberapa kos pemasukan untuk perusahaan, pengeluarannya pun sama. Nah, bedanya mungkin kalau misalkan di perusahaan atau di organisasi itu lebih terorganisir pengeluaran ataupun pemasukan. Terkadang kita masih pengeluaran itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi mulai sekarang teman-teman coba untuk membuat sebuah laporan keuangan baik dari pemasukan dan pengeluaran kos-kosnya itu per bulannya kira-kira berapa. Nanti teman-teman akan mendapatkan gambaran di mana pengeluaran dengan pemasukan itu lebih besar mana. Gitu. Sama perusahaan juga ketika pengeluaran itu lebih besar, maka akan jadi PR pertamanya adalah mencari atau menutup dana tambahannya dari mana. Gitu. Nanti bisa kita pelajari apakah perusahaan itu meminjam uang ke pihak ketiga atau misalkan perusahaan itu mencari investor lain gitu. Nah, kita lanjut dulu ke materi terkait rasio keuangan. Nah, rasio keuangan sendiri ada yang sudah membaca buku referensi yang kemarin saya share? Oke, rasio keuangan ada berapa? 4. Oke, ada 4. Saya minta satu orang untuk memaparkan satu rasio keuangan. Profitabilitas mau siapa? Oke, Saudara Mas Rikin, silahkan. Baik, profitabilitas adalah kemampuan satu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. Oke, jadi profitabilitas itu berkaitan dengan laba. Boleh tepuk tangan dulu? Oke, teman-teman masih ingat ya di kontrak belajar ketika menjawab atau memberikan pendapat itu pasti akan mendapatkan poin tambahan nanti di akhir. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman boleh bergantian ya, jangan satu orang yang sama. Oke, profitabilitas itu berkaitan dengan laba. Nah, biasanya profitabilitas itu menjadi tolak ukur para investor nih. Karena kalau investor itu kan yang dicari adalah kemampuan labanya ya, tingkat pengembalian investasinya, penggunaan asetnya, maka nanti kita bisa menghitung dari rasio profitabilitas. Oke, tadi satu ya profitabilitas. Yang kedua itu solvabilitas. Oke, silahkan Saudari Puji. Untuk rasio solvabilitas itu adalah rasio keuangan yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, baik dari aset lancar maupun aset. Nah, berarti kalau solvabilitas itu berkaitan dengan hutang ya atau kemampuan bayar perusahaan. Itu. Ini berkaitan juga dengan likuiditas nih rasio ketiga.
siapa nih yang mau menjawab rasio likuiditas? Oke, Saudari Leni. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Oke, jadi perusahaan itu memiliki hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nanti akan berkaitan juga dengan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Satu lagi nih, rasio aktivitas. Oke, Erin, silahkan. Aktivitas itu merupakan bagian dari analisis keuangan yang mengukur seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Oke, terima kasih, Erin. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah menjawab. Baik, ketika berbicara dengan rasio-rasio keuangan, mungkin kita bisa menggambarkan perusahaan atau organisasi, tapi kita sambil merenungi diri kita masing-masing ya. Karena ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Ya, perusahaan itu memiliki fixed cost, di mana perusahaan itu harus membayar baik hutang ataupun gaji karyawan, itu kan fixed cost ya, per bulan itu harus dikeluarkan. Sama dengan teman-teman juga. Ya, teman-teman juga punya fixed cost-nya. Mau uang itu ada atau tidak, yang pertama, kosan harus tetap dibayar. Biaya akomodasi harus tetap ada. Ya, jadi itu bisa jadi pengeluaran tetap teman-teman dalam 1 bulan. Gitu. Sejauh ini mungkin pemasukan teman-teman dari beasiswa, dari orang tua, dan mungkin ada yang sudah berbisnis ya. Gitu. Jadi bisa dihitung, bisa dibandingkan. Nah, sisanya teman-teman itu wajib ditabung atau diinvestasikan. Ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke materi perkuliahan. Di sini ada satu teori yang saya ambil tentang rasio keuangan, di mana rasio keuangan itu adalah salah satu metode analisis keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Nah, tujuannya adalah kita ingin mencari tahu nih perusahaan itu sehat atau tidak, itu dilihat dari laporan keuangannya. Gitu. Apakah ketika perusahaan itu hutangnya banyak bisa disimpulkan jelek? Belum tentu, ya. Itu karena bisa jadi hutang perusahaan banyak itu alirannya kemana dulu? Ya, kalau misalkan itu menjadikan, karena gini, ketika hutang bertambah, artinya kan modal bertambah juga ya. Harusnya kalau misalkan operasional perusahaan itu bagus, itu akan mencerminkan atau mendapatkan laba yang maksimal gitu. Tapi ada beberapa perusahaan dari hutang itu diinvestasikan ke persediaan gitu. Jadi tidak jadi laba secara langsung dalam periode tersebut gitu. Nah, dalam rasio keuangan itu biasanya digunakan oleh tiga ini ya, dari segi manajerial, investor, dan kreditur. Kenapa sih manajerial itu harus menganalisis laporan keuangan? Nah, untuk manajerial itu nanti akan berkaitan dengan keputusan. Ya, ketika gambaran laporan keuangannya bagus, nanti apa yang akan ditentukan dalam strategi keputusan untuk diambil. Gitu. Jadi, kalau misalkan pencerminan, oh ternyata dalam satu periode itu labanya minus. Nah, otomatis untuk periode berikutnya berarti harus membuat sebuah strategi apakah meminjam uang ataupun mengeluarkan surat berharga berupa saham. Itu. Terus biasanya digunakan oleh investor juga, di mana investor itu penganalisisannya lebih ke return on investment ya, tingkat pengembalian investasinya dalam satu periode itu seperti apa. Gitu. Nanti kita bisa menghitung dulu nilai-nilai ROI dari laporan keuangan. Ya. Terus untuk kreditur, nah kreditur itu nanti berkaitan dengan likuiditas, kemampuan bayar. Ya, ini mencerminkan teman-teman ketika ingin meminjam ke bank, pasti perbankan itu akan mensurvei dulu ya. Ini kemampuan bayarnya berapa? Makanya teman-teman jangan aneh ya kalau misalkan mau mengambil kendaraan misalkan ataupun berupa cash dari segi pinjaman, itu akan disurvei dulu. Pendapatannya berapa? Ya. Punya kewajiban lain tidak, seperti itu kan? Ya. Nah, baru nanti bisa diputuskan apakah ini layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, inilah biasanya kreditur bisa dilihat dari laporan keuangannya. Gitu. Apalagi teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, itu wajib melaporkan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia atau ke IDX. Ya. Makanya nanti teman-teman yang ingin konsentrasi keuangan, itu bisa penelitiannya mendownload laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itu. Oke. Ada yang minat ke konsentrasi keuangan? Oke. Oke, banyak ya. Oke. Nah, lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman berkaitan dengan jenis-jenis rasio keuangan ya. Di sini ada profitabilitas, solvabilitas,
likuiditas dan aktivitas. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh, Saudari Sapirla. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas Oke. terhadap kestabilan Heeh. keuangan perusahaan dalam jangka pendek? Oke, bagus ya pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, dari 4 rasio keuangan, ada satu pertanyaan nih teman-teman dari Sapirla, yaitu berkaitan dengan rasio likuiditas. Ya, likuiditas itu kan berkaitan dengan kemampuan bayar jangka pendek perusahaan. Nah, apa sih kaitannya dengan stabilitas keuangan di perusahaan? Ya, nah, baik perusahaan yang skala UMKM ataupun yang perusahaan yang skala besar, memang rasio likuiditas itu harus di cross check secara berkala. Karena rasio likuiditas itu berkaitan dengan salah satunya pembayaran fixed cost itu sendiri. Jangka pendeknya. Ya, kalau misalkan rasio likuiditasnya itu rendah, nanti akan muncul kemungkinan gagal bayar. Ya, jadi pemenuhan kewajiban jangka pendeknya nanti tidak akan terbayarkan. Terus yang kedua, bisa jadi kalau misalkan likuiditasnya rendah, itu akan mengganggu operasional perusahaan. Itu. Jadi memang harus dicek secara berkala, jangan sampai nanti telat untuk mengambil sebuah keputusan. Saya yakin teman-teman nanti yang konsentrasi manajemen keuangan itu akan menduduki sebuah jabatan manajer keuangan. Gitu. Nah, teman-teman nanti harus menganalisis keempat rasio ini sebelum mengambil sebuah keputusan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan rasio likuiditasnya stabil, maka perusahaan pun operasionalnya akan berjalan dengan baik. Gitu. Jadi, stabilitas likuiditas itu sangat berkaitan, sangat signifikan sekali. Gitu. Dan biasanya manajer keuangan itu akan mengecek secara berkala terkait rasio-rasio yang ada di rasio likuiditas. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di slide yang mungkin teman-teman tunggu ya. Thank you. Gitu. Oke. Materi hari ini dicukupkan dan bisa disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan itu wajib teman-teman pelajari baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun nanti ketika teman-teman masuk ke dunia kerja ataupun teman-teman ada niatan untuk berinvestasi. Coba teman-teman perhatikan dari setiap rasio keuangan ya. Terus karena kita udah tahu nih terkait rasio keuangan perusahaan, nah minggu depan kita akan belajar mengenai modal kerja. Ya. Jadi dari analisis itu mungkin kita tahu tuh profitabilitasnya berapa, likuiditasnya berapa. Nah, nanti akan berkaitan dengan modal kerjanya. Itu. Kira-kira perusahaan kalau modal kerjanya kurang itu harus seperti apa minggu depan. Jadi teman-teman wajib hadir ya. Oke, minggu depan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk absensi nanti manualnya ditanda tangan. Itu sebagai dokumentasi pegangan saya. Dan nanti teman-teman silahkan scan QR untuk absensi pertemuan hari ini ya. Oke. Mungkin dicukupkan. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.